Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya Hilma Sifahmi, NIM 1805369. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menelaah RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada SMK Negeri 1 Painan. Oke teman-teman, baiklah, langsung saja ke topik pembahasan, yaitu menelaah RPP pada SMK Negeri 1 Painan. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menelaah RPP SMK Negeri 1 Painan. Nah, di sini sudah terdapat 2 lembar, 2 halaman rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP SMK Negeri 1 Painan. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi intinya itu adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kompetensi inti 4-nya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di sini sudah terlihat kompetensi dasarnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.3, dan 4.3. Nah, yang saya ingin telaah yaitu di sini di RPP ini masih kurang tujuan pembelajaran. Seharusnya di sini ada tujuan pembelajarannya serta pendekatan model, metode dan media pembelajarannya dan sumber belajar. Nah, seharusnya di rencana pelaksanaan pembelajaran ini harus lengkap, bukan hanya sekedar kompetensi dasar saja. Nah, mungkin itulah yang akan saya telaah. Selanjutnya saya akan merevisi rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melihatkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah saya revisi dan yang telah saya tambahkan apa yang kurang di video sebelumnya. Nah, di sini saya masih menyematkan logo, saya tidak ganti, dan kompetensi inti sampai kompetensi dasar saya itu tidak ubah, soalnya sudah benar. Nah, di sini saya sedikit menambahkan adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sendiri saya dapatkan dari KD masing-masing materi, yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan fungsi manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan pengadaan sarana dan prasarana serta menyimpan sarana dan prasarana tersebut. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya sudah buat. Selanjutnya, pendekatan model, metode, serta media pembelajaran. Nah, di sini saya buat pendekatannya itu dengan pendekatan saintifik. Dengan model pembelajarannya itu pembelajaran diskusi, ceramah, tanya jawab, dan praktek. Selanjutnya dengan metode yang saya gunakan itu adalah metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan.
yaitu gabungan dari beberapa metode agar suasana kelas itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya media. Nah, di sini saya memilih media yaitu menggunakan PowerPoint, menggunakan proyektor, laptop, video pembelajaran, papan tulis, dan spidol. Nah, sumber belajarnya di sini ada beberapa buku dan nanti saya akan tambah beberapa buku lagi. Nah, di sini ada modul mengidentifikasi sarana dan prasarana oleh Anna Miladia. Selanjutnya prinsip-prinsip administrasi perkantoran oleh Endang. Selanjutnya administrasi perkantoran modern oleh Deliang G. Nah, selanjutnya pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, dan media sosial atau internet. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu 3 kali 45 menit. Nah, kegiatan awalnya atau kegiatan pembukanya itu saya buat persepsi, yaitu memberi salam, mempersilahkan salah satu siswa memimpin doa, menanyakan kepada siswa tentang kesiapan dan kenyamanannya untuk belajar, serta menanyakan kehadiran siswa. Nah, ini kegiatan pembuka ini rata-rata semua sekolah pasti melakukan doa. Nah, selanjutnya itu saya iringi dengan motivasi agar sebelum memulai mata pelajaran, para peserta didik mendapatkan motivasi agar lebih semangat untuk belajarnya. Nah, di sini motivasi yaitu guru menyampaikan kepada siswa akan manfaat yang akan dirasakannya itu dengan memahami pembelajaran tersebut, yaitu pengertian sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya guru menyampaikan topik dan kompetensi yang akan dicapai. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini, sebelumnya kegiatan pembuka ini saya kasih durasi waktunya 5 menit cukup. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama mengamati. Nah, di sini peserta didik mengamati paparan dari guru yang telah kita buat media pembelajarannya itu PowerPoint atau PPT yang disajikan oleh guru mengenai pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya menanya. Nah, setelah guru memaparkan materi atau video pembelajarannya, di sini peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang dipaparkan oleh guru tersebut dan bertanya. Selanjutnya peserta didik dibagi dalam menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri 6 orang. Nah, di sini guru meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengambil undian mengenai hal-hal yang akan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, sesuai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana. Nah, setiap perwakilan kelompok kembali ke tempat masing-masing dan duduk dan berdiskusi terkait materi yang diajarkan hari ini. Nah, setelah menanya dan berdiskusi, masuk dalam mengasosiasi. Nah, dari sini dari beberapa pengertian sarana dan prasarana yang telah dijelaskan tadi dari beberapa sumber buku. Nah, di sini peserta didik dipilih secara acak, diminta untuk menyampaikan di depan kelasnya terkait kesimpulan secara umum mengenai pengertian ruang lingkup sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan penutup. Di sini penutupannya adalah materi pembelajaran dengan kesimpulan materi keseluruhannya itu dibantu oleh guru dan siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran tersebut dan kegiatan diakhiri dengan salam. Nah, di sini kegiatan inti itu dilakukan dalam waktu 35 menit.
dan penutupan itu dilakukan 5 menit saja. Nah, yang terakhir penilaian. Nah, setelah guru memaparkan semua materi yang diajarkan, masuk dengan penilaian. Nah, di sini penilaiannya itu aspek yang dinilai itu ada 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, teknik dari penilaian sikap ini dilihat dari observasi atau pengamatan langsung oleh guru saat berdiskusi. Nah, waktu dan prosedur penilaiannya adalah selama pembelajaran dan saat diskusi. Nah, di sana guru dapat melihat siapa aja sih siswa atau peserta didiknya yang benar-benar mengikuti diskusi atau yang benar-benar memahami dan mengamati materi yang diajarkan. Yang kedua adalah pengetahuan. Nah, teknik penilaiannya itu tes tulis, seperti diadakannya ujian, atau UH, atau UTS. Nah, waktu dan prosedur penilaiannya itu adalah penyelesaian tugas individu ataupun kelompok. Yang terakhir adalah keterampilan. Nah, ini teknik penilaiannya itu dengan tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio. Waktu dan prosedur penilaiannya itu penyelesaian tugas baik individu maupun kelompok saat diskusi. Nah, itulah RPP yang saya revisi. Jika ada kesalahan mohon maaf, saya masih belajar. Nah, jadi intinya dari RPP sebelumnya yang hanya mencantumkan kompetensi inti KI dan kompetensi dasar. Nah, di sini saya saya tambahkan tujuan pembelajaran, pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan, serta penilaian dan evaluasi nantinya. Nah, sekian saya menelaah rencana pelaksanaan pembelajaran SMK Negeri 1 Painan.